Halo semua, kenalin nama saya Punto Aji Pamungkas. Saat ini saya dipercaya dan sedang nge-build sebuah platform bernama kampusinovatif.id bareng teman-teman. Nama saya Ahmad Fauzi, saya ada di Partnership Officer di Kampus Inovatif sejak tahun 2022. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Afrizal. Aku di Kampus Inovatif sebagai Customer Relation Management. Pernah lah pasti. Pastinya pernah di kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Pernah berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Manajemen angkatan 2019. Jelas bermanfaat. Sangat bermanfaat karena mungkin akhirnya kita bisa jadi tahu dunia luar kayak gimana. Terus Kita pengen jadi sesuatu gitu dan pasti jalan utamanya adalah kita masuk perkuliahan gitu. Ya sebenarnya nggak cuma masuk perkuliahan ya, tapi kayak masuk ke mungkin ada yang ikut sekolah taruna ataupun juga politeknik dan lainnya sama-sama aja. Tapi yang pasti adalah Ini semua tentang mindset. Jadi ya di dunia perkuliahan kita banyak dapat ilmu baru, punya teman, punya pengalaman. Nah itu semua yang menjadikan wawasan baru lah ya buat kita. Jadi itu penting lah untuk mengikuti perkuliahan. kita punya pandangan yang beda tentunya dan itu bisa ngebuat kita dari yang mungkin pemikiran kita masih terlalu terbatas. Dan ketika kita kuliah kita ketemu dengan teman-teman, nah pemikiran kita menjadi luar biasa dan bisa mengembangkan karir kita untuk yang lebih baik gitu sih. kita akhirnya punya lingkungan yang berbeda, akhirnya punya wawasan dan pengetahuan yang berbeda juga. Jadi sebenarnya kuliah bukan cuma tentang ijazahnya aja, tapi tentang membentuk pola pikir kita akhirnya kayak gimana gitu kurang lebih. Honestly, saya sebenarnya salah milih jurusan kalau di sini ya. Tentunya gimana ya? Wah, sulit. Ketahui potensi dalam diri kamu. Kalau aku dari zaman SMA itu udah ikut Bergerak di bidang edutech gitu ya. Jadi sebenarnya agak-agak silang banget ya. Tapi di sini bukan ini ya, apa namanya, bukan kayak langsung cemplung duluan di jurusan-jurusan di dunia perkuliahan. Jadi pas aku kuliah, aku tinggal cari jurusan yang cocok, dan jurusan yang cocok sama aku saat ini yaitu jurusan yang aku ambil, manajemen. Sebenarnya cara milih jurusan yang tepat adalah mengenali diri sendiri. Itu yang paling benar. saya jurusan hubungan internasional dan tiba-tiba saya sekarang Emang disuruh sama orang tua dan lain-lain, tapi menurutku yang paling benar kalau misalnya pengen nyari jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat, ya harus kenal sama minat dan bakatnya dulu, baru nanti bisa menentukan jurusan kuliahnya itu apa. tentunya adalah ketika kita memilih sebuah jurusan, kita harus tahu dulu nih apa keinginan kita dan apa yang perlu kita perjuangkan nih untuk masa depan kita gitu loh. Mengenal diri sendiri sebenarnya pengennya apa, sukanya di mana. Nah itu mungkin bisa jadi referensi untuk mengambil jurusan tertentu. Walaupun sebenarnya mungkin nggak semua orang bisa ngambil jurusan sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi saya memutuskan untuk sepertinya saya menunda dulu untuk menjadi diplomat atau duta besar ya. Begitu sih paling. Oke, jadi tadi mungkin udah aku bilang bahwa SMA tuh kan pertemanan cuma itu aja, terus yang penting Healing ya, bermain ataupun juga hal-hal lainnya kayak gitu. Kadang itu menjadi tantangan besar buat mahasiswa. Ya nggak tahu ya kalau mahasiswa sekarang seperti apa ya. Tapi kalau zaman saya waktu saya kuliah, tantangan saya ada di situ gitu loh. Dan Kembali lagi kepada mindset, pasti kalian bisa lakuin lah. Pasti ada beban, pasti ada banyak rintangan, tapi sejauh ini saya bisa manut gitu ya sama guru dan lain-lain. Tapi kalau di perkuliahan tantangannya mungkin karena kita harus pandai-pandai beradaptasi, karena di perkuliahan tuh
teman-temannya dari mana aja, biasanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau udah kuliah tuh biasanya ada di kelas, dan kita harus tahu karakternya masing-masing dan lain-lain. Itu harus ada penyesuaian juga. Terus Banyak banget sih. Jadi saya tuh dulu nggak cuman kuliah doang ya. Saya sempat ikut beberapa organisasi. Mungkin salah satunya di organisasi himpunan mahasiswa jurusan gitu. Dan tentu saja tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita memanage waktu waktu. juga, mungkin kalau di sekolah jadwalnya jelas ya, kayak dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 gitu misalnya. Tapi kalau kuliah beda, jadi kadang kita harus Fokus untuk kuliah sama fokus untuk diri kita sendiri. Nah, fokus diri kita sendiri itu adalah fokus untuk mengembangkan diri kita, fokus untuk Melewati itu semua, dan artinya saya bisa melewati tantangan itu. itu dia yang saya tidak dapatkan waktu kuliah. Jadi apa ya? Saya dulu kuliah untuk bagi waktu saya adalah ya saya sesuaikan dengan saya prioritaskan kuliah dulu ya. Nah, ini juga ingat teman-teman, walaupun teman-teman aktif di organisasi, walaupun teman-teman aktif di mungkin di kegiatan atau apapun ya. Nah, yang pasti adalah tetap tentukan prioritas kalian adalah kuliah gitu. Nah, yang harus kalian sesuaikan itu adalah agenda-agenda di luar dari perkuliahan gitu. yang pasti buat list prioritas. Jadi mana yang diprioritasin. Mungkin kadang juga ada beberapa kegiatan yang pengen kita agendain aja. Paling aku buat to-do list sih dari setiap hari. Jadi misalkan hari ini mau ngapain aja, aku buat list. Ada kuliah, ada tugas, ada teman ngajak main. Jadi aku prioritasin yang mana nih. Kita misalnya di kampus TA gitu, itu sebenarnya bisa aja sebenarnya. Tapi yang jelas sesuai dengan teman-teman. Kira-kira kebutuhan untuk kegiatan tersebut seberapa, kebutuhan untuk kuliah seberapa gitu. Kalaupun ternyata TA sekali 2 kali, menurutku sih nggak masalah ya. Kayaknya kita semua melakukan itu gitu. Misalkan gini, kalau dulu tuh saya di kuliah, saya biasanya sering ini ya, screenshotin jadwal-jadwal kuliah gitu kan. Jadi tahu lah waktu ini kan jadwal kuliah, oh ternyata hari Senin ada 3 mata kuliah nih gitu. Jadi di hari itu saya harus mengurangi mungkin porsi klub main saya, porsi mungkin hal-hal lainnya yang mungkin kurang bermanfaat buat saya kayak gitu. Nanti aku lebih prioritasnya karena tujuan aku di sini adalah kuliah. Jadi aku prioritas kuliah, ngerjain tugas dulu selesai baru enjoy main sama teman-teman. Yang jelas mungkin bisa di list prioritasnya yang mana dulu. Kalau memang ternyata ada kegiatan yang memang itu membuat diri kamu tumbuh, terus kamu masih punya jatah TA, itu menurutku juga nggak masalah. Tapi itu kembali ke teman-teman, kurang lebih gitu. Jangan lupa untuk men-celebrate yourself gitu ya. Jangan lupa untuk merayakan hari kamu, misalkan kamu mau jalan-jalan ke pantai, ke gunung kayak gitu. Nah, itu juga harus diatur. Nah, itulah salah satu time management yang saya lakukan, bahkan sampai sekarang saya bekerja pun juga sama gitu. To be honest, aku aja belum lulus kuliah. Jadi Cepet-cepet carilah potensi kalian, atau teman-teman cari tempat yang di mana teman-teman ketika lulus kuliah, ketika hari ini wisuda, besok teman-teman udah masuk kerja gitu loh. Karena tadinya mungkin sebelum kuliah mungkin harus udah mengenal diri sendiri, harusnya setelah kuliah atau saat kuliah udah semakin kenal sama diri sendiri. Makanya akhirnya nyari pelatihan-pelatihan, nyari ikut magang sih. Apalagi sekarang pemerintah udah ada program Kampus Merdeka, MSIB ataupun studi independen. Nah, itu kalian coba ikutin aja, siapa tahu bermanfaat bagi kalian. Persiapan yang awal, start yang awal. Jadi kalau misalkan teman-teman saya dulu ketika lulus baru mencari lowongan pekerjaan, nah saya ketika mulai kerja, ketika udah mau lulus, udah persiapan nih, wah saya tinggal kerja besok, asik kayak gitu kan. Jadi dari mulai kuliah, kalau memang teman-teman mau lulus cepat, silahkan gali potensi teman-teman. Kalau memang mau lulusnya lama, ya bikin juga alasan kenapa kamu lulusnya lama gitu. Jangan terlalu cepat lulus, jangan juga terlalu lama lulusnya. Gitu aja sih.
teman yang banyak, karena di perkuliahan selain kita nyari ilmu, kita bisa nyari koneksi, yaitu relasi. Jadi kita mungkin bisa berteman sama siapa aja pas kuliah, karena nanti di dunia karir itu sangat perlu. Kadang teman-teman kita ngasih kita informasi soal pekerjaan A sampai Z biasanya ada aja. Jadi mungkin pas di kuliah cari teman yang banyak, cari relasi yang banyak, nanti setelah kuliah mungkin jadi nggak bingung atau jadi tertolong gitu, kurang lebih gitu. Pertama, passion. Lo mau kerja di bidang apa? Terus kemudian apa yang membuat kamu nyaman untuk bekerja? Dan ketiga adalah sebaik apa lingkunganmu? Hampir sama kayak pertanyaan sebelumnya atau jawaban sebelumnya sebenarnya. Yang jelas karena udah ngenalin diri sendiri, harusnya untuk memulai karir dengan yang sesuai gitu, itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan atau pendalaman materinya. Kira-kira apa aja yang perlu disiapkan, dan itu harus disiapkan secara matang gitu sih kurang lebih. Menentukan sama kayak tadi buat jurusan kuliah ya, ketahui potensi diri, terus sadar diri lah sama diri kalian, kemampuan yang kalian punya tuh apa. Jadi dari situ kalian tahu kedepannya mau ngapain, dan persiapan apa yang mau kalian lakuin tuh kalian udah tahu. Jadi selama ini saya bekerja, dan saya pun alhamdulillah dipercaya hampir mungkin dihitungannya 2,5 tahun ya untuk bekerja di sini, dan saya melihat bahwa ternyata saya bertahan itu adalah lingkungan kerja yang baik kayak gitu. Walaupun sebenarnya ada saja masalah-masalah lain ya, tapi itu yang menjadikan kita kuat untuk menghadapi kerjaan ataupun juga menghadapi hal-hal yang kedepannya nanti akan kita temui gitu. Jadi tipsnya adalah tentu saja temukan keinginanmu, kamu mau apa, terus kemudian coba lihat lingkunganmu seperti apa, baru kamu bisa menemukan tempat kerja yang pas. Mengembangkan keterampilan yang relevan atau yang diinginkan adalah dengan cara mendalami pekerjaan tersebut. Jadi misalnya kerjaannya sebagai event management gitu misalnya, itu harus mendalami soal event gitu. Cari tahu tuh tentang event di internet, ikut kelas-kelas event dan lain-lain. Ikutin kelas-kelas seperti itu dan cari tahu lebih dalam mengenai pekerjaan yang relevan dengan minat dan bakat kamu. Lebih kayak gitu. Sekarang dunia sudah semakin digital ya. Jadi banyak online course, banyak pelatihan-pelatihan, workshop. Jadi ya ikutin aja yang kayak gitu. Misalkan contoh, kamu adalah seorang digital marketing, dan sekarang sudah banyak banget kayak mungkin platform digital yang menyediakan pembelajaran digital marketing, termasuk di Guru Inovatif juga ada ya gitu, di Guru Inovatif maupun juga di kampus inovatif.id juga ada nih kayak pelatihan-pelatihan digital marketing. Nah, teman-teman bisa ikut salah satu pelatihan-pelatihan di situ. Itu salah satu contohnya ya. Ataupun teman-teman ikut di pelatihan lain, it's okay, tidak masalah. Tetapi hal-hal seperti itu harus teman-teman utamakan, karena selain teman-teman bekerja untuk seseorang, teman-teman juga harus bekerja untuk diri sendiri dan mengupgrade skills begitu. Sama kayak tantangan di kuliah tadi, ya udah hadapin aja. Ini semua tentang mindset, bro. Ikutin aja, lewatin aja, mulai aja dulu. Ngadepin tantangan di tempat kerja, hadapi seperti kata temanku yang tadi kayaknya ya. Wajib. Saya belum menemukan tantangan yang gede ya. Dan walaupun sebenarnya ada sih tantangan besar ya. Tapi yang pasti adalah hal yang harus kita utamakan ketika kita menghadapi tantangan adalah hadapi aja sebenarnya. Tentunya kita tahu bahwa di tempat kerja banyak teman-teman baru yang kita temuin. Jadi mungkin lebih punya kepintaran untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan mungkin sih itu aja ya, sama mungkin berdoa. Bingung saya mau jawab apa kalau masalah tantangan, karena banyak banget hal yang
maksudnya dari tantangan itu kita bisa belajar banyak hal kayak gitu. Nah, selain itu juga ya mencobalah untuk menyesuaikan dengan keadaan. Cobalah berbaur dengan keadaan. Bisa jadi tantangan ini mungkin ke depannya, oh ternyata ini bisa menjadi pelajaran berharga buat keahlian kamu ke depannya. Gitu sih. Beda kalau kita pas kuliah, di sini kita udah dituntut untuk masuk ke dunia profesional, makanya mungkin ada beberapa tuntutan dari atasan atau dari mana gitu, mungkin kita bisa menyesuaikan. Jadi nggak bisa saya nanya sendiri, tapi harus profesional dan bisa menyesuaikan, kurang lebih kayak gitu. Tidak ada. Jangan tanya saya terkait itu ya. Harus punya kegiatan lain selain pekerjaan. Healing. Apalagi healing lah bro. Kita anak muda santai, jalan-jalan, ada pantai, ada gunung, banyak kafe-kafe, anak-anak skena, berteman lah sama mereka, nanti healing kita. Kalau jaga stres sih saya nggak bisa jaga stres ya. Lalu sekarang posisinya saya lagi stres kok. Jadi kalau buat aku harus ada kegiatan lain, kayak misalnya kegiatan dengan teman-teman atau kegiatan berkomunitas juga. Mungkin kalau misalnya itu bisa dilakuin, lakuin aja, lakuin hal-hal yang bikin kamu seneng, nggak cuma kerja doang. Jadi setelah kerja kamu punya kegiatan lain, biar mungkin itu bisa jadi bikin kamu nggak bosen sama dunia kerja dan akhirnya nggak stres, kurang lebih kayak gitu. Ya yang penting ini ya, kembali lagi kepada prioritas. Kalau memang ada prioritas pekerjaan dan memang urgently dibutuhkan dan itu menjadi bagian dari kewajibanmu, ya monggo diselesaikan dulu ya. Tapi kalau memang ternyata ini kamu sedang lagi dalam masa burnout ya. Kalau bahasa sekarang tuh burnout kayak gitu. Kalau dulu tuh mungkin kayak istilah stres ataupun apa kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari hal-hal yang kalian senengi gitu. Misalkan saya senengnya mancing kayak gitu. Ya udah tinggal pergi ke kolam ikan gitu terus mancing kayak gitu. Itu kan juga udah jadi bagian dari relaksasi ini ya, apa namanya? Untuk menenangkan pikiran gitu. Walaupun saya tidak suka mancing ya. Tentunya penting, pendidikan lanjutan penting, pelatihan juga penting. Jadi silakan teman-teman mau milih yang mana. Bisa keduanya sebenarnya. Jadi untuk pendidikan lanjutan ada beberapa perusahaan yang mengharuskan pekerjanya itu punya jenjang pendidikan yang mungkin S2 atau S3 gitu sebenarnya. Kalau pendidikan ya, apalagi untuk misalkan nih teman-teman masih di jenjang S1 dan mau melanjutin S2, sebenarnya itu berguna banget teman-teman. Berguna banget karena dan juga mungkin pasti dibutuhkan perusahaan pasti membutuhkan sumber SDM yang benar-benar memiliki kapabilitas yang oke dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di perusahaan itu sendiri. Sangat penting sih karena pendidikan yang ada sekarang masih kurang cukup sih menurutku. Jadi pendidikan kedepannya terus karir kedepannya itu aku masih haus buat mendapatkan itu semua. Jadi aku juga pengen buat lanjut misalkan pendidikan ataupun kerja juga, jadi sesuai. Nah, namun teman-teman kalau misalkan mungkin saat ini belum siap untuk S2 ataupun mungkin belum ada dana nih untuk S2 gitu kan, karena mungkin sudah dari orang tua mungkin karena udah dewasa ya, jadi udah bisa kerja sendiri, jadi kayak kurang support, bukan kurang support ya, tapi kayak mungkin sudah dibatasi nih dananya, nggak kayak dulu waktu kuliah awal-awal gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, training-training, mungkin bisa dari BNSP ataupun juga training-training berkaitan dengan pekerjaan dari teman-teman gitu, untuk pengembangan diri. Dan untuk pelatihan sendiri, sebenarnya pelatihan sendiri kayak tadi aku udah bilang sebenarnya bahwa sekarang kayaknya udah banyak pelatihan di mana-mana yang teman-teman bisa ikuti sesuai minat dan bakat. Karena mungkin itu selain ada sertifikasi, mungkin nanti teman-teman ngejar sertifikasi. Yang kedua adalah bahwa teman-teman punya keterampilan atau keahlian tertentu di bidang teman-teman. Nah, salah satu contohnya tadi terkait digital marketing ataupun juga terkait dengan project management. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin keahliannya. Karena tadi aku cerita sebelumnya aku ikut MSIB dan alhamdulillahnya
teman-teman yang ada di tim ini mempercayakan saya untuk bisa lanjut di kampus inovatif. Oke, nah pertanyaan ini sekaligus merangkum semua hal yang udah saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan tadi ya sebelumnya. Jadi kenapa sih kami membangun kampus inovatif ini? Yang pertama karena yang tadi aku jabarin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya, akhirnya kita punya keresahan terhadap masalah yang ada. Jadi sebenarnya timbulnya dari sebuah permasalahan bahwa ketika aku kuliah nggak ada, kok kayaknya aku kurang terbuka sama pelatihan-pelatihan atau misalnya sama program-program kolaborasi dari tempat lain gitu. Jadi mungkin kampus inovatif timbul dari masalah yang mana nanti kita mencoba ngasih solusi satu persatu gitu. Maka dari itu, kampus inovatif hadir sebagai wadah, sebagai tempat untuk membantu kepada teman-teman semua. Pertama untuk mengkonsistensikan mungkin skill teman-teman, keahlian teman-teman di bidang soft skill, digital skills, dan juga, nah teman-teman, ketika teman-teman nih mungkin saat ini sedang persiapan menuju kerja ya, dan biasanya tuh teman-teman akan diminta untuk bikin CV, bahkan dari kuliah teman-teman udah disuruh bikin CV gitu. Nah, jadi kita akan ada kelas untuk buat CV, resume, dan cover letter, serta nantinya akan ada public speaking untuk corporate. Nah, ini penting banget nih, ini bagian dari salah satu keahlian soft skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa maupun juga para early job seeker. Nah, early job seeker ini bagi teman-teman yang mungkin udah lulus nih, tapi saat ini berstatus sebagai fresh graduate. Nah, itulah teman-teman yang mungkin saat ini sedang membangun CV, terus udah bikin CV nih, tapi ternyata ditolak di semua perusahaan. Nah, berarti kan ada yang salah gitu ya dari CV teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikut dulu sesi kami di Kampus Inovatif, dan nantinya akan ada pendampingan dan juga program-program menarik untuk pengembangan karir teman-teman. Bahkan teman-teman juga bisa bergabung menjadi bagian dari kami gitu. Tentunya nggak mudah bahwa kampus inovatif harus dibangun dengan teman-teman tim kampus inovatif dan juga teman-teman mahasiswa yang nantinya juga mungkin bisa ikut serta membangun pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kampus inovatif ini sendiri kita akan kami memiliki beberapa produk, diantaranya ada digital learning, terus kemudian ada produk-produk untuk kemitraan, berupa kemitraan untuk komunitas untuk mahasiswa mungkin BEM, mungkin juga himpunan mahasiswa jurusan, atau bahkan teman-teman mungkin kampus ya, bagi Bapak Ibu dosen yang saat ini sedang menonton video ini dan ingin meningkatkan branding kampus ya, ingin meningkatkan branding kampus Bapak Ibu. Nah, kami juga terlibat dalam project-project seperti itu. Di antaranya adalah meningkatkan branding dari universitas yang akan kita kolaborasikan begitu. Event kolaborasi, jadi kita sebenarnya sebagai platform yang sangat terbuka dengan kolaborasi-kolaborasi yang mungkin nanti bisa dijalin dengan teman-teman kampus, dengan government bahkan. Jadi itu nantinya akan kita laksanakan kolaborasi-kolaborasi yang nantinya bisa kita jalin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya program praktisi mengajar. Kita juga di kampus inovatif pengen berkolaborasi juga dengan teman-teman atau dosen-dosen yang ada di universitas, yang mana kita nanti mempunyai atau punya insight baru terhadap dunia pengajaran, kita punya media pembelajaran dan lain-lain. Jadi itu yang nantinya bakal dikolaborasikan dengan dosen-dosen yang ada di universitas di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin syukur-syukur kampus inovatif bisa nggak cuma di Indonesia doang, gitu kurang lebih. Kayaknya tadi bakalan dijelasin lebih lanjut sama bapak-bapak batik baju biru ya. Tapi yang saya paham, kita banyak berkoordinasi dengan kampus, mahasiswa. Mahasiswa ini tercakup juga anak muda yang mungkin ada di komunitas-komunitas. Kita banyak ngadain kerjasama dengan mereka lah. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa Bapak Ibu lihat atau teman-teman lihat di kampusinovatif.id websitenya dan juga media sosial kampusinovatif.id.